Pernahkah kalian bertanya-tanya kenapa Allah mengutus Nabi Isa di akhir zaman untuk menolong umat manusia di bumi? Kenapa bukan Nabi Muhammad saja? Ternyata Allah memiliki rencana yang luar biasa di balik itu semua. Assalamualaikum teman-teman, semoga kalian semua dalam keadaan sehat sejahtera. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kisah kembali turunnya Nabi Isa ke bumi, hingga beliau wafat dan dimakamkan di bumi. Nabi Isa alaihissalam diyakini oleh umat Islam masih hidup. Sosok yang dibunuh dan disalib oleh orang-orang kafir Bani Israel bukanlah Nabi Isa alaihissalam sebenarnya, melainkan orang yang membocorkan keberadaan Nabi Isa. Kemudian Allah menjadikannya mirip, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa, putra dari Maryam, dan mengangkatnya ke langit. Umat Islam meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi saat akhir zaman menjelang kiamat. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kembali Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi bukan untuk menyebarkan syariat baru, melainkan meneruskan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedatangan Nabi Isa alaihissalam juga akan membersihkan aliran-aliran yang sesat dan menghancurkan salib. Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi ketika kondisi dunia penuh dengan kezaliman, kesengsaraan, dan peperangan besar yang melibatkan seluruh penduduk dunia. Imam Mahdi yang menjadi pemimpin kaum muslim akan menghadapi Dajjal yang menyebarkan fitnah kepada umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sekelompok dari umatku akan tetap berperang dalam kebenaran secara terang-terangan sampai hari kiamat, sehingga turunlah Isa bin Maryam. Maka berkatalah pemimpin mereka, Al-Mahdi, kemarilah dan imamilah solat kami." Nabi Isa menjawab, "Tidak, sesungguhnya sebagian kamu adalah sebagian pemimpin terhadap sebagian yang lain, sebagai suatu kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat ini." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Selain mengajak umat manusia untuk mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Isa alaihissalam akan menjalankan misi lain yang sangat penting. Apa saja misi dari tugas Nabi Isa saat turun ke bumi? Dan apa alasan dibalik kenapa Allah mengutus Nabi Isa? Yuk, mari kita simak. Tanda-tanda kiamat saat ini tengah diperbincangkan masyarakat. Salah satu tanda kiamat yang jelas akan terjadi kelak adalah diturunkannya kembali Nabi Isa alaihissalam ke bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelang hari kiamat. Nabi Isa alaihissalam turun bersama 70.000 malaikat sebagai jawaban dari doa yang dipanjatkan Imam Mahdi kala terkepung oleh Dajjal dan pengikutnya. Dalam riwayat hadis lain, Nabi Isa dan para malaikat turun untuk membunuh Dajjal, menciptakan keamanan di bumi, sekaligus menjadi pemimpin yang menghidupkan kembali syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah masyarakat. Para ulama berpendapat bahwa ada beberapa alasan yang disepakati mengapa Nabi Isa alaihissalam ditugaskan oleh Allah untuk turun ke bumi. Salah satu alasan utama adalah untuk membuktikan bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Isa tidak disalib, melainkan diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran, bahwa tidak ada seorang pun dari ahli kitab yang akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Dengan bukti nyata bahwa beliau masih hidup dan akan kembali untuk menyelesaikan misinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menunjukkan kepada kaum Yahudi bahwa Nabi Isa yang diyakini sudah terbunuh oleh mereka justru akan kembali dan mengalahkan Dajjal, pemimpin dan pembesar kaum Yahudi di akhir zaman. Tentu saja ini akan mengguncang dan meruntuhkan keyakinan kaum Yahudi, karena mereka pernah mengklaim bahwa mereka telah menyalib Nabi Isa. Dengan turunnya Nabi Isa, klaim ini akan terbantahkan. Alasan selanjutnya adalah untuk mengembalikan Nabi Isa ke asalnya, yakni tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari tanah dan akan mengembalikan mereka ke tanah. Meskipun diangkat ke langit, Nabi Isa tetap harus kembali ke bumi untuk menggenapi siklus hidupnya sebagai manusia. Salah satu tanda besar akan datangnya hari kiamat adalah Nabi Isa akan turun di akhir zaman untuk membunuh Dajjal dan memimpin umat manusia menuju kebenaran. Ini adalah bagian dari rencana Allah untuk menunjukkan kekuasaannya dan mengingatkan manusia akan hari kiamat yang semakin dekat. Turunnya Nabi Isa ke bumi memiliki beberapa tugas. Tugas utama Nabi Isa adalah untuk membunuh Dajjal. Ketika menjelang kiamat,
Dajjal akan muncul dan hampir menguasai seluruh dunia. Tidak ada orang-orang yang terlepas dari fitnah Dajjal, kecuali orang-orang yang memiliki iman yang tangguh. Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal dengan sebuah tombak atau lembing pendek, dan Dajjal melihat Nabi Isa alaihissalam, tiba-tiba ia meleleh seperti garam laut di dalam air. Setelah berhasil mengalahkan Dajjal, dunia belum sepenuhnya aman. Muncullah Yakjuj dan Makjuj, dua suku yang sangat kuat dan ganas, sebagai makhluk yang akan muncul di akhir zaman dan menyebabkan kerusakan besar. Nabi Isa dan para pengikutnya kemudian terkepung oleh pasukan Yakjuj dan Makjuj. Mereka berdoa kepada Allah untuk meminta pertolongan, dan doa Nabi Isa dikabulkan. Allah mengirimkan penyakit yang mematikan kepada Yakjuj dan Makjuj, hingga akhirnya semua pasukan Yakjuj dan Makjuj tewas tanpa tersisa. Setelah itu, Nabi Isa dan para pengikutnya turun dari tempat perlindungan mereka dan menemukan bumi dipenuhi dengan mayat-mayat Yakjuj dan Makjuj. Bau busuk menyebar kemana-mana. Nabi Isa dan para pengikutnya kembali berdoa kepada Allah, dan Allah mengirimkan burung-burung besar yang membawa mayat-mayat tersebut dan membuangnya ke tempat yang jauh. Kemudian Allah menurunkan hujan yang sangat deras untuk membersihkan bumi, yang menjadikan bumi subur kembali, dan tumbuhlah buah-buahan yang sangat besar dan berkah. Pada masa itu, kehidupan menjadi sangat makmur dan damai. Orang-orang hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan di bawah kepemimpinan Nabi Isa. Setelah membunuh Dajjal dan melenyapkan Yakjuj Makjuj, Nabi Isa kemudian melanjutkan tugasnya sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana, membawa kedamaian dan keadilan ke seluruh dunia. Nabi Isa akan menerapkan syariat Rasulullah SAW dan fokus pada misi utamanya, yaitu menyerukan ajaran tauhid. Nabi Isa akan mengajak seluruh umat manusia untuk kembali kepada ajaran yang benar, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga akan menghapus berbagai penyimpangan yang terjadi dalam ajaran agama, seperti menghancurkan salib, yang seringkali dikaitkan dengan keyakinan bahwa Nabi Isa disalib dan wafat. Dengan menghancurkan salib, Nabi Isa ingin mengoreksi pemahaman yang salah ini dan mengembalikan ajaran yang benar. Setelah menghancurkan salib, Nabi Isa juga akan membunuh semua babi di belahan bumi. Tindakan ini untuk menghapus simbol-simbol kesalahan dan penyimpangan dalam ajaran agama. Setelah menghancurkan salib dan membunuh babi, Nabi Isa akan menghapus jizyah, pajak yang dikenakan pada non-muslim. Tindakan ini dilakukan karena pada saat itu seluruh umat manusia akan berada di bawah satu kepemimpinan yang adil dan bijaksana, yaitu kepemimpinan Nabi Isa. Tidak akan ada lagi perbedaan antara kaya dan miskin. Semua akan setara karena semua akan hidup dalam kedamaian dan keadilan yang sama. Di bawah kepemimpinan Nabi Isa, dunia akan mengalami masa keadilan dan kedamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bumi akan menjadi kubur keindahan dan ketentraman akan dirasakan oleh penduduk dunia. Nabi Isa akan memerintah dengan penuh kebijaksanaan dan kasih sayang, membawa rahmat bagi seluruh alam. Semua orang akan hidup dalam harmoni tanpa ada lagi perbedaan dan diskriminasi, serta ajaran tauhid akan menjadi dasar kehidupan umat manusia. Setelah menjalankan misinya di bumi, Nabi Isa akan hidup selama beberapa waktu hingga akhirnya wafat secara alami. Menurut beberapa riwayat, Nabi Isa akan hidup di bumi selama 10 tahun setelah turun dari langit. Wafatnya Nabi Isa akan menjadi tanda bahwa tugasnya di bumi telah selesai, dan dia telah mengembalikan umat manusia kepada jalan yang benar dan lurus. Beliau akan dimakamkan di bumi seperti manusia lainnya. Kisah Nabi Isa ini mengajarkan kita tentang pentingnya keimanan dan keteguhan dalam menghadapi cobaan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang dibalik rencana Allah mengutus Nabi Isa di akhir zaman dengan tugas-tugas yang mulia. Nabi Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman dengan tugas-tugas penting, memerangi Dajjal, menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Setelah itu, Nabi Isa akan membawa kedamaian dan keadilan di bumi, serta memastikan bahwa hanya agama Islam yang tersisa. Kisah ini bukan hanya sekedar cerita, tetapi juga pelajaran berharga bagi kita semua. Nabi Isa mengajarkan kita tentang keberanian, keteguhan iman, dan pentingnya keadilan di akhir zaman.
Mari kita renungkan bagaimana kita bisa meneladani sifat-sifat mulia Nabi Isa dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi akhir zaman dengan iman yang kuat dan amal yang baik. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini dan selalu berada di jalan yang benar. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu berada di jalan yang benar. Sekian dari saya, terima kasih banyak kepada kalian yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada yang kurang atau keliru, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud. Sampai jumpa di video dan kisah-kisah menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.